Jadi karena ini ngajinya tafsir, kita baca meskipun nanti mungkin tidak selesai, nanti kita sambung di yang setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu as-saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ila akhirih. Jadi ini surat At-Thariq, dinamakan surat At-Thariq. Kata At-Thariq ini beda dengan Thariq. Jadi dalam Al-Quran ada kata Thariq yang artinya jalan. Kalau At-Thariq, jadi toknya yang panjang, ini beda. At-Thariq ini nanti yang akan dijelaskan oleh Gusti Allah. Secara bahasa, kata Thariqun ini artinya orang yang datang di waktu malam. Kata Thariqun dalam bahasa Arab ini sesuatu yang datang di waktu malam, entah itu orang, entah itu hal. Dan ini nanti dijelaskan juga oleh Gusti Allah begitu. Dalam surat ini Allah bersumpah. Jadi sumpahnya nanti ada dua, di awal dan di tengah-tengah nanti. Yang di awal ini Allah bersumpah. Allah bersumpah menggunakan dua hal, yaitu as-sama dan at-thariq. Allah bersumpah dengan langit dan Allah juga bersumpah dengan at-thariq. Demi langit dan demi thariq. Dua hal ini dibuat sumpah oleh Gusti Allah. Sebagaimana kaidahnya, sesuatu yang dibuat sumpah oleh Gusti Allah pasti itu hal yang luar biasa, sangat bermanfaat bagi manusia. Kemudian Allah mengatakan, wa ma adraka mat-thariq. Tahukah kamu apa itu at-thariq? Jadi ini ingin memberitahu pada Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi belum tahu apa itu thariq yang dimaksud di sini. Kanjeng Nabi tahunya thariq itu ya orang yang datang di waktu malam, karena dalam bahasa Arab begitu. Dan ini tidak dianjurkan. Artinya tamu itu kalau bisa ya jangan malam-malam. Yang dalam bahasa Arab nanti kata thariq, nanti ada hadisnya itu. Jadi Kanjeng Nabi memberi pesan atau nasihat, nek iso nek bertamu ki ojo malam-malam. Apalagi zaman dahulu di mana zaman Kanjeng Nabi kan belum ada listrik. Jadi sangat mesake tuan rumah kira-kira begitu. Karena harus pakai macam-macam, harus begini begitu. Apalagi di malam hari pada waktu Kanjeng Nabi belum ada listrik. Tentunya kan kurang nyaman. Nah, tahu begitu, tapi apakah yang dimaksud dalam ayat ini begitu? Bukan ternyata. Makanya diberikan penjelasan oleh Gusti Allah. Wa ma adraka mat-thariq. Tahukah kamu apa itu at-thariq? Kemudian Allah memberikan penjelasan an-najmu as-saqib. Yang maksud thariq di sini adalah bintang yang cahayanya ini menembus kegelapan. As-saqib ini arti aslinya ini melubangi. Saqobun dalam bahasa Arab artinya itu lubang. Saqib artinya ini melubangi, jadi ibarat paku gitu. Jadi dia menerobos suatu yang padat ya, ditembus paku. Saqib itu artinya begitu. Nah ini maksudnya thariq adalah bintang yang cahayanya tajam dan menembus kegelapan. Jadi bintang ini kan munculnya di malam hari ya. Dan ini bintang yang saqib, bintang yang paling cemerlang. Entah itu bintang kejora atau bintang apa nih, tapi yang jelas kalau kita melihat bintang di malam hari yang paling terang, inilah yang disebut dengan an-najmu as-saqib. Dan ini bagi manusia sangat penting, utamanya zaman dahulu, utamanya lagi bagi orang yang tersesat. Kalau kita mungkin sudah tidak begitu memerlukan bintang saqib ini, karena kita sudah ada listrik, sudah ada jam, sudah ada ini. Tapi coba kita di tengah lautan yang tidak memiliki kompas misalkan, atau tersesat di padang pasir, tidak mengerti arah. Nanti alam inilah yang akan membantu kita bagaimana arahnya kemana. Ini nanti bisa ditentukan oleh alam astronomi itu. Apalagi zaman dahulu di mana belum ada kompas, belum ada listrik, belum ada jam, belum ada macam-macam. Ini sangat berguna dan kita nggak tahu apakah zaman ini akan berubah lagi
lagi seperti dahulu atau tidak, wallahu a'lam. Nanti kalau terjadi benar perang nuklir, benar terjadi seperti zaman dahulu lagi, semuanya hancur, nggak ada apa-apa lagi, karena manusia menciptakan kiamatnya sendiri dengan perang nuklir. Jadi Amerika memiliki 2 ribuan moncong nuklir, Rusia juga demikian, Israel punya, Inggris punya, Prancis punya, India punya, Pakistan punya, Cina punya. Nah itu kalau saling diadu, ya bisa hancur sendiri bumi. Gak usah dihancurkan oleh Gusti Allah, dihancurkan sendiri oleh manusia. Ya, 2 moncong saja membuat 2 kota hancur lebur. 40 tahun belum sembuh. Jadi Hiroshima dan Nagasaki baru 2 itu. Nah sekarang ribuan diluncurkan misalkan gitu. Hancur semuanya, termasuk Indonesia. Iya, semuanya hancur kan, kembali lagi ke zaman dahulu. Apa yang membantu kita? Ya alam. Alam sudah menyediakan perlengkapannya oleh Gusti Allah. Ada namanya, salah satunya an-najmu ats-tsaqib. Jadi bintang yang sangat tajam cahaya. Kemudian Allah ingin mengatakan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Jadi tujuan sumpah di sini. Aku bersumpah nih, Gusti Allah nih. Aku bersumpah demi langit dan demi bintang yang sangat terang. Apa yang disumpahkan? Apa yang dikatakan? Sungguh in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap jiwa atau setiap manusia ini ada penjaganya. Setiap manusia ada hafid, ada penjaga. Penjaga ini yang akan mengantarkan, akan menjaga manusia sesuai apa yang dititahkan oleh Allah kepada manusia itu. Karena manusia nanti beda-beda. Ada yang ditakdirkan Allah begini, ada yang ditakdirkan Allah begitu, ada yang ditakdirkan oleh Allah yang lain, ada usia yang sangat panjang, ada yang tidak, ada yang sedemikian dan macam-macam. Kita nggak tahu setiap manusia, tapi semua manusia sudah dilengkapi, sudah dilengkapi oleh Gusti Allah. Ada penjaga ini yang nanti akan menjaga dia sampai tujuan sebagaimana dititahkan oleh Gusti Allah. Misalkan si A ini ditakdirkan oleh Gusti Allah berusia 50 tahun misalkan saja, dan ini dijaga oleh Gusti Allah. Nggak akan dia ini kurang dari 50 tahun kok wis mati, itu nggak bisa, sesuai dengan takdirnya. Dan ini ada yang menjaga itu sampai dia sesuai dengan apa yang dititahkan, apa yang ditakdirkan oleh Gusti Allah. Buktinya apa? Allah memberikan bukti bahwa setiap orang ada yang menjaga. Entah di sini tidak dijelaskan siapa sebenarnya penjaga ini. Apakah dari golongan jin, apakah dari golongan malaikat, ataukah Gusti Allah sendiri? Ini nggak dijelaskan. Nanti kalau ditafsir macam-macam pendapat ulama, tapi yang paling banyak mengatakan itu malaikat, termasuk juga malaikat Raqib dan Atid. Jadi menjaga manusia sekaligus mencatat apa yang dilakukannya selama dijaga oleh malaikat. Jadi ini banyak kejadian nih. Kalau Gusti Allah belum menakdirkan meninggal, karena belum sampai ajalnya, ini buatan sakit meninggal meskipun kejadian itu sangat luar biasa yang kalau dinalar akal pasti meninggal. Saya dapat cerita sendiri dari adik saya sendiri. Adik saya ini pernah kecelakaan yang pokoknya mobilnya itu sampai remuk begitu, nggak bisa digunakan lagi. Di ceritanya dia masuk ke daerah hutan gitu, lewat kalau nggak salah di daerah Solo Tigo. Itu seperti ada jalan, jadi karena malam hari, seperti ada jalan tembus begitu. Nah kebetulan dia melalui itu. Ternyata seperti jalan tembus ini mengarah ke jurang. Ceritanya dia cerita begitu. Dan benar mengarah ke jurang, guling-guling itu mobilnya. Masya Allah. Tapi cerita adik saya cerita, adiknya seperti ada yang ngerukupi sarung begitu. Dia cerita begitu. Seperti ada yang ngerukupi sarung.
Jadi setelah kejadian itu adik saya nggak apa-apa. Yo hanya lecet-lecet kecil. Tapi mobil ringsek nggak bisa digunakan lagi. Karena masuk jurang sekitar 30 meter. Itu nggak bisa digunakan lagi. Sampai sekarang dulu ya, bukan sampai sekarang. Sampai pada akhirnya terlilit hutang karena itu. Karena mobil angsuran, angsuran ya kecelakaan kayak gitu. Ya terlilit hutang. Nah itu sama seperti. Jadi kalau memang belum belum takdirnya, mau diapa-apain nggak bisa. Jadi yakin mawon dengan Gusti Allah. Makanya kalau orang yang tadi, jadi semakin yakin pada Gusti Allah ini semakin tidak perlu alat. Jadi akan merasa apa sih gunanya alat itu nanti akan begitu. Misalkan senjata, jimat, nopo lah betul. Kalau orang semakin yakin kepada Gusti Allah, semakin tidak perlu itu. Nek wae mati wis mati. Baru nganggo jimat kaya nopo. Tapi kalau Allah belum menakdirkan mati, kok rasa dua popo itu nggak akan mati karena ada hafidnya. Jadi Allah telah mempersiapkan ada penjaga yang ini akan menjaga dia sampai dia usia atau sampai apa yang telah ditetapkan oleh Gusti Allah. Kalau dia meninggalnya nanti di usia 70 itu mau diapa-apakan sebelumnya nggak akan mati. Jadi akan dijaga oleh ini. Dan termasuk penjaga ini adalah mencatat amal kebaikan atau amal keburukan manusia. Jadi tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Jadi menjaga sekaligus. Jadi nanti tafsirnya begitu karena dalam Al-Quran ini tidak dijelaskan siapa sebenarnya yang menjaga ini. Tapi kalau ulama yang paling banyak menyatakan ini malaikat. Nah buktinya bahwa manusia dijaga, ada yang menjaga ini. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Kalau kamu nggak percaya ada yang menjaga, coba kamu hayati dari apa kamu diciptakan, dari apa manusia ini diciptakan. Kok bisa seperti itu? Kalau nggak ada yang mengatur, nggak ada yang menjaga, tidak mungkin. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah dia melihat. Melihat artinya ini berpikir, bukan melihat dengan mata boten, karena tidak bisa. Berpikir dari apa dia diciptakan. Manusia diciptakan dari apa? Khuliqa mimma indafiq. Manusia diciptakan dari air yang memancar atau air yang dipancarkan. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Yang air ini keluar dari antara tulang sulbi dan tulang tara'ib. Nah, ini Mufassir mengatakan kalau tulang sulbi ini laki-laki, kalau tulang tara'ib ini perempuan. Jadi manusia, semua manusia kecuali Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan oleh Gusti Allah melalui proses ini. Dan ini kalau nggak ada yang menjaga itu nggak akan bisa ketemu nih. Mereka itu hanya air. Air yang itu muncul keluar kalau laki-laki dari tulang punggung. Sulbi ini tulang punggung. Punggung ini yang ngadep ini, tulang yang tegak ini. Itu kalau laki-laki namanya tulang sulbi. Sedangkan taroib ini tulang dada perempuan. Memang ini keterangannya begitu. Jadi tulang tempat di mana kalung berada. Namanya tulang kolaid disebut juga begitu. Jadi panjenengan kalau memiliki kalung biasanya ini nempel di mana? Nah itulah namanya taroib. Nah ini tulang yang tempat keluarnya sel telur pertama. Jadi kan kalau perempuan kan sel telur ya, kalau laki-laki kan sperma. Nah sperma laki-laki ini berasal dari tulang punggung. Keluarnya dari situ. Ini penjelasan dari Gusti Allah. Dan sedangkan yang sel telur pertama kali sebelum masuk ke rahim itu keluarnya dari sini, dari tengah-tengah dada, tulang kalung, namanya taroib. Nah, ini kan kalau nggak ada yang menjaga itu nanti akan ketemu di rahim, sehingga jadilah manusia.
Tapi kalau nggak ketemu atau ketemunya tidak di rahim, juga jadi manusia. Jadi ini sudah ditentukan oleh Gusti Allah begitu. Jadi untuk bisa jadi manusia, kedua cairan ini, kedua air ini, mimma indafid, kedua air yang dipancarkan ini, dan harus dipancarkan. Bukan sakit, katakanlah bayi tabung katakanlah. Kalau nggak dipancarkan, bukan sakit. Tetap harus dipancarkan. Ini ngapunten ya, ini mungkin agak saru, tapi ini kejadian proses manusia begitu. Nggak bisa hanya tertetes gitu, bukan sakit. Harus terpancar. Makanya ngapunten ya, laki-laki itu untuk bisa jadi anak ya harus begitu. Ya, kalau tidak mampu itu ya nggak bisa jadi anak. Karena harus dipancarkan begitu. Nah itu kejadian manusia begitu. Dan ini sudah dimodel oleh Gusti Allah begitu. Andai saja dua cairan ini ketemu dalam gelas katakanlah, tidak dirahim, juga jadi anak. Karena Allah sudah mengatur demikian, ada yang menjaganya demikian. Dari perjalanan dari tulang sulbi laki-laki menuju ke menuju ke alat kelamin, dari tulang taroh perempuan menuju ke rahim, kemudian ke alat kelamin juga. Itu ada yang menjaga semuanya, dijaga oleh, ada yang menjaga yang sudah dipasrahi, ditugaskan oleh Gusti Allah, yang sehingga nanti akan ketemu, jadilah janin. Yang semula air yang tidak bernyawa, air yang air biasa, tapi kemudian bisa menjadi seperti kita semua. Nah ini bagaimana kalau bisa seperti itu? Nah ini Allah menyuruh kita untuk berpikir. Kalau kita nggak percaya bahwa kita ini ada yang menjaga, nggak akan mungkin. Kalau nggak ada yang jogo, kan nanti kesasar airnya nanti gitu kan. Kalau nggak ada yang menjaga, dari sini kan jauh nih. Menuju ke sini, dari laki-laki dari belakang sini menuju ke situ. Itu kalau nggak ada yang mengatur, nggak ada yang nggak akan jadi. Fal yang duril insanu mimma khuliqa mimma intabi yakhruju min baini sulbi wat tara'ib innahu ala rajlihi laqadir. Ini juga yang disampaikan oleh Gusti Allah. Dengan Allah menugaskan seorang penjaga dengan proses menjadi manusia seperti itu, ini menunjukkan Allah Maha Kuasa. Allah mampu menjadikan manusia dari sesuatu yang tidak bernyawa, dari air, dari dua jenis air, yaitu sperma dan sel telur. Dan itu ketemu jadilah manusia yang bernyawa. Oleh sebab itu Gusti Allah juga Maha Kuasa untuk mengembalikannya lagi setelah hancur. Innahu ala rajlihi laqadir. Sungguhnya Allah ini Maha Kuasa untuk mengembalikan manusia lagi, hidup lagi nanti di akhirat. Jadi manusia berasal dari tidak ada menjadi ada, kemudian mati, hancur. Ini bukan tidak ada, tapi ada tapi hancur. Kemudian nanti dikembalikan lagi oleh Gusti Allah. Makanya dalam ayat yang lain, Rabbana amatana thnataini wa ahyaitana thnataini. Jadi mati itu 2 kali, hidup ini 2 kali. Kita mati yang pertama itu ketika kita belum ada, atau kita dalam proses rahim itu belum ada, belum terwujud sebagai manusia. Itu dianggap kematian. Nanti dihidupkan oleh Gusti Allah ketika ditiup roh. Setelah beberapa waktu nanti kan ditiup roh oleh Gusti Allah, sudah mulai hidup, janin mulai hidup. Tapi sebelum itu ya enggak, hanya proses jadi darah, darah kempel, kemudian dari jadi daging kempel. Ngapunten kalau orang yang keguguran nanti akan tahu janin yang belum jadi itu kayak apa. Itu tahu, karena istri saya pernah, jadi saya tahu janinnya belum jadi, belum ditiup roh. Hanya seperti darah yang agak kempel, dan seperti itu belum ditiup roh. Nanti akan berkembang jadilah janin seperti kita, jadilah manusia seperti kita.
kuasanya Gusti Allah itu. Oleh sebab itu Gusti Allah juga kuasa, Allah mampu untuk menghidupkan lagi ketika manusia ini nanti sudah meninggal. Dan ini salah satu tujuan dari surat, yaitu ingin mengcounter atau ingin membantah orang-orang yang tidak percaya bahwa nanti akan dihidupkan kembali. Alasannya itu gak masuk akal. Alasannya itu gak masuk akal, tapi dia gak mau berpikir. Kalau dia berpikir dari apa diciptakan, itu juga gak masuk akal. Seharusnya begitu. Makanya di sini Allah menyamakan atau mengkiaskan, menganalogkan antara awal dengan akhir. Allah mampu menciptakan manusia dari tidak ada. Allah juga mampu mengembalikan manusia dari kematian, menghidupkan lagi dari kematian. Karena kalau menghidupkan dari mati dianggap tidak mungkin secara akal, berarti juga penciptaan awal manusia ini secara akal juga tidak mungkin dari dua air yang terpancar kemudian ketemu kok bisa jadi seperti kita. Nah, ini kan manusia disuruh berpikir oleh Gusti Allah. Jadi Allah maha kuasa. Dan nanti di hari kebangkitan yaumatu belasarair, segala rahasia itu akan diungkap oleh Gusti Allah. Ibaratnya tadi itu bintang yang memecah kegelapan. Setiap manusia pasti memiliki rahasia. Pengakuan dari kuno, panjenengan sedaya mesti memiliki sesuatu yang kita rahasiakan. Kita nggak mau atau kita malu kalau itu diketahui oleh orang lain. Tapi nanti di akhirat itu akan dipecah, dipaku atau dilubangi oleh Gusti Allah. Seperti anak mustaqim ini yang dia memecah kegelapan. Rahasia ini ibarat kegelapan. Karena tidak diketahui oleh orang lain, hanya kita yang tahu. Tapi nanti di akhirat tublas sarair, diperlihatkan semua rahasia. Gak ada lagi yang bisa kita sembunyikan. Jadi ini nanti munasabah atau kesesuaiannya dengan anak mustaqim itu yauma tublas sarair ini. Jadi rahasia-rahasia manusia yang disembunyikan ini ibarat itu kegelapan, itu akan dipecah, akan dilubangi, akan diperlihatkan semuanya oleh Gusti Allah, yaitu di hari kebangkitan. Oleh sebab itu kita antisipasi itu, jangan sampai menyembunyikan sebuah kejahatan atau sebuah hal yang tidak baik, karena toh itu pun nanti pasti akan terungkap. Mendingan kita akui, ya kita mohon maaf misalkan, atau kita mohon ampun pada Gusti Allah, nggak usah disembunyikan, karena nanti akan diungkap oleh Gusti Allah. Dan ini nanti juga menjadi penghibur atau menjadi jadi nanti di akhir ini menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi ini nanti terkait dengan dakwahnya dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini merasa tertekan, merasa tidak nyaman atau merasa sedih melihat orang-orang yang kafir atau orang-orang yang zalim ini kok kelihatannya enak hidupnya begitu. Nanti akan dikasih resep oleh Gusti Allah. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Yang intinya bahwa orang mukmin ini sabarlah sebentar. Hidup ini tidak lama. Kalau kalian melihat kayak orang-orang melanggar kok malah kuri enak gitu. Amhilhum ruwaida. Tunggu sebentar saja. Jangan dikira Gusti Allah ini lupa dengan mereka, enggak. Tunggu saja sebentar. Santai saja, kamu nggak usah kemurusung gitu. Tidak usah mendoakan mereka yang jelek-jelek, nggak usah. Itu semuanya sudah ada di hikmah Allah gitu. Tapi karena Gusti Allah ini maha bijak gitu. Kadang tidak langsung menghukum, kadang memberikan tenggang waktu, kadang ini hanya Allah yang tahu, dan itu bukan wewenang manusia. Bahkan Kanjeng Nabi pun tidak boleh. Jadi Kanjeng Nabi nggak usah kemurusung, tidak usah menganggap yang macam-macam, tidak usah mendoakan mereka yang buruk-buruk. Allah sudah tahu semuanya. Amhilhum ruwaida. Tunggu saja. Berikan mereka tempo. Gitu. Apalagi siapa tahu nanti mereka mau bertobat. Kan alhamdulillah nikmatnya begitu. Allah memberikan tempo itu saking sayangnya Gusti Allah kepada manusia, tidak langsung dihukum. Kalau kita kan ada orang anak kita melanggar langsung hukum saja. Mangkel kita dengan orang kan boten nggih.
kalau Gusti Allah mboten. Kadang masih ngasih waktu, kadang berikan tenggang, kadang apa ya diberikan malah jujur, malah senang dia. Kadang begitu, itu hanya Allah yang tahu. Nah, ini kajian Nabi diberi resep seperti itu, kamu nggak usah berprasangka tidak atau merasa kecil hati atau merasa sedih. Ini orang yang kafir, orang yang tidak percaya hari akhir kok malah lebih kepenak. Tidak usah seperti itu hanya sebentar. Hidup itu tidak lama, amhilhum ruwaidan. Nanti akan ada waktunya gantian. Kamu yang enak, mereka yang tidak enak. Kalau sabar tapi kalau nggak sabar, sama saja kita seperti mereka. Makanya nanti semuanya ini butuh kesabaran. Inti dari semuanya itu sabar. Makanya nanti termasuk salah satu ciri ahli surga ini orangnya sabar. Dan nanti akan diberi selamat oleh para malaikat. Assalamualaikum bima sabartum. Karena orang yang taat ini pasti sabar. Karena untuk menjaga sholat saja itu butuh kesabaran. Kalau orang yang nggak sabar, ngapain sholat? Ngapain puasa? Nanti begitu. Semuanya butuh kesabaran. Makanya semuanya ini melatih kesabaran, termasuk juga nanti melihat hal-hal yang kelihatannya tidak pas atau kurang layak. Kok itu saya yang taat kok malah, misalkan saya yang disiplin kok malah begini, itu yang wakil melanggar, wakil ngapusi kok malah seneng, malah bahagia. Itu tidak akan seperti itu. Jadi famahil kafir innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka berbuat tipu daya, aku juga bisa juga akan membalas tipu daya itu. Jangan dikira aku menang baik gitu. Kalian pada melanggar, kalian pada bermaksiat, jangan dikira saya diam saja. Ini wa akidu kaida. Mereka menyembunyikan sesuatu, akan aku balas dengan aku sembunyikan sesuatu tanpa disadari akan terkena mereka. Wa akidu kaida. Oleh sebab itu famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Jangan tergesa-gesa, santai saja menghadapi hidup. Tidak usah kepingin seperti itu. Kalau kita sudah di jalan yang benar, ya pertahankan. Tidak usah ikut-ikutan ke jalan yang tidak benar, meskipun itu nanti kelihatannya enak. Ini pesan Gusti Allah pada Kanjeng Nabi. Jadi tenang saja, santai. Kamu tetap yang benar. Jangan dikira kamu rekoso ini berarti kamu yang kalah. Boten. Tidak. Karena rekoso ini tidak menunjukkan kalah. Nanti kemenangan sebenarnya itu di akhirat. Di dunia setiap orang pasti bergelut dengan masalahnya masing-masing. Tidak ada orang yang benar-benar lepas dari masalah kemudian benar-benar bahagia, tidak ada masalah apa-apa, itu tidak ada di dunia. Hakikatnya begitu. Mungkin dia senang hari ini, belum tentu besok akan senang lagi. Justru yang masalah sudah menunggu. Sekarang dapat hadiah, misalkan visa umroh misalkan. Nah, nanti pulang sudah berjibaku lagi dengan pekerjaan. Jadi tidak ada yang benar-benar senang. Jadi semuanya hakikatnya itu sedang menjalani, sedang mengatasi masalahnya masing-masing. Dan setiap orang ketika masih hidup, bahkan sudah mati, pasti ada masalah. Tidak ada yang tidak memiliki masalah. Hanya bagaimana cara kita mengatasi masalah itu, atau bagaimana cara kita menganggap atau berinteraksi dengan masalah itu. Ada yang kemerungsung, ada yang sabar, ada yang macam-macam. Tapi setiap orang pasti punya masalah. Jangan dikira orang senang itu pasti makan mereka enak, ya ibu lebih, enggak juga. Jadi cuma mereka bisa menyembunyikan atau bisa menutup kemerungsungan mereka misalnya. Jadi seperti itu, semuanya pasti ada masalah. Makanya Kanjeng Nabi disuruh oleh Gusti Allah, tenang, santai, jangan kemerungsung, tidak usah mendoakan yang buruk-buruk. Setiap orang memiliki masalah sendiri, tidak usah ngurusi orang lain, kira-kira begitu. Kan kadang-kadang kok melanggar, enak aku sementara melanggarnya tak tuh agak lah. Kadang-kadang begitu, tapi saya nggak boleh seperti itu. Urusannya masing-masing. Pengkatan dia,
Tapi kalau nanti di pertemuan selanjutnya nanti kita bisa ulangi lagi segede karena tidak terlalu lama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Kirang langkung kula pangapunten. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.